Mustafa Sayyidi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma anshur nafahati ridwani 'alaiha wa amittana bil asraril lati awda'taha ladaiha. Allahumma duh Gusti Allah unsur mugi nyebarke panjenengan nafahatir ridwan ing pira-pira peparing keridhonan alaiha ing atase Sayyidah Khadijah wa amiddana lan paring pitulung panjenengan na ing kita bil asrori kelawan pira-pira rahasia allati kang auda'ata kang nitipkno panjenengan ha ing asror dititipno diparingno ala ladaiha ana ing ngersane Sayyidah Khadijah. Allahumma duh Gusti Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim wa sallim lan mugi keselamatan. Paring rahmat ta'zim keselamatan ala zaujiha ing atase garwane Sayyidah Khadijah. Rupane al-amini kang dipercaya Sayyidina Muhammadin yaiku Gusti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi ajmain. Wa qad arada teman ngersakno sinten Allah taala mahulur Allah li hadhihi sayyidah marang iki Gusti at-tahirati kang bersih suci. Allah menghendaki Sayyidah Khadijah yang memiliki kedudukan dan mulia dan bersih antajma'a yinto ngumpulno sinten Sayyidah Khadijah Sayyidah At-Tahirah ngumpulno baina syarafid dunya antarane kemuliaan dunya wa izzil akhirati lan kemuliaan akhirat. Fawasalat mongko tumeka ilaiha marang Sayyidah Khadijah apa sing tumeka akhbaru sayyidil mursalin cerita-ceritane Gusti Kanjeng Nabi gustine pira-pira utusan wa akhadzat lan ngalap sinten Sayyidah Khadijah tata'arrafu ngenal sapa Sayyidah Khadijah alaiha ing atase akhbar Sayyidil Mursalin. Dia mendengar cerita tentang Nabi, cerita kejujuran Nabi, cerita dan seterusnya. Setelah mendengar cerita-cerita tersebut bitadabburin kelawan angen-angen wa tafakkurin lan mikir, berfikir, wa yakinin lan yakin. Jadi berfikir, berangan-angan dengan penuh keyakinan faraat mongko mirsani Sayyidah Khadijah annahu setuhune Nabi al-mujma'u kang disepakati ala fadlihi ing atase keutamaane Nabi al-mubini kang pertelo sepakat sampai orang-orang kafir pun menjuluki Nabi al-amin orang yang dipercaya. Ketika Nabi menceritakan semua orang ketika punya barang bawaan, punya amanah, dititipkan ke Nabi. Karena Nabi Al-Amin, orang yang dipercaya, tidak pernah mengurangi, juga tidak pernah mencederai janji. Nah, sampai semua orang menjuluki Al-Amin. Ketika pertama kali Nabi jahar bidakwah,
diperintah oleh Allah untuk terang-terangan berdakwah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Nabi naik ke Gunung Sofa dekat Ka'bah, tempat sa'i Sofa dan Marwah, mengundang semua kabilah-kabilah Quraisy, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muthalib, ya Fihrin, ya dan seterusnya. Setelah semua orang kumpul, Nabi menceritakan, aku adalah seorang Nabi yang diberi wahyu untuk memberikan sampaikan kepada kamu. Apakah kalian semua mempercayainya? Semua orang-orang datang mengatakan, ma jarabtu bika kadzib, saya tidak pernah menemui kamu pernah berbohong, pasti benar. Tapi iman itu hidayah dari Allah. Setelah Nabi menyampaikan seperti itu, Abu Lahab datang. Abu Lahab itu pamannya Nabi sendiri. Alihadza jama'atana, kowe bengok-bengok mau nyeluki wong akeh iku hanya untuk mengabarkan ini saja. Kemudian Abu Lahab misoh-misoh, tabban laka. Kemudian turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Asale misohi Nabi, malah turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa qad wulidat, temen dilahirno sinten Sayyidah Khadijah, itu endi mau? Annahu satuhune Nabi al-masyhudu kang disekseni lahu kedue al-masyhud Nabi. Bi annahu kelawan setuhune Nabi at-taqiyyu wong sing takwa, berhati-hati. An-naqiyyu kang bersih. Dia bersih dari catatan-catatan penyelewengan dan apa? Al-aminu tur wong sing dipercaya. Makanya Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi sudah mendapatkan gelar dari masyarakat Al-Amin, Muhammad Al-Amin, As-Sadiqil Wa'dil Amin. Wa annahu setuhune Nabi As-Sadiqu wong sing bener, Al-Musaddaqu kang dibenerno, Al-Karimu kang mulya, alladzi kang la yulhaqu kang ora dibadakno, ora iso diikuti, tidak bisa wala yusbaku lan ora iso didisiki, tidak bisa disalib dan juga tidak bisa ditinggalkan. Fa'alimat mongko ngerti sinten Sayyidah Khadijah anna muamalata setuhune serawungan misli hadzan naji'ah sepadane iki iku naji'atun sukses, mandi. Naji'ah ay najihah. Najaha itu apa? Najah artinya munggah, sukses. Wa mutajaratuhu lan dagangane mengkono Nabi, insya'a lamun ngersakno sinten Allah rabihatun iku nggawa untung, membawa keuntungan yang banyak. Famakana mengkora ono minha saking mengkono minha saking mutajarah muamalah, illa an ba'asat angin ngutus sinten Khadijah ilaihi marang Nabi, wa aradat lan mintokno sinten Khadijah masyru'aha ing rencanane mengkono Khadijah at-tijari kang bangsa perdagangan alaihi ing atase Nabi. Setelah Nabi di masyarakat Mekah dikenal Al-Amin, orang yang dipercaya, Sayyidah Khadijah mendengar berita cerita, maka Sayyidah Khadijah ingin menginvestasikan hartanya untuk berdagang, berinvestasi dengan Nabi. Sayyidah Khadijah memberikan hartanya untuk diperdagangkan Nabi, diputar. Wa huwa hali utawi Nabi ayat tajira ing yen to dagang sinten Nabi laha kedue Khadijah fi maliha ing dalem bondone hartane Sayyidah Khadijah. Wa tu'tiyalan maringi Khadijahu ing Nabi afdhalama ing utama-utamane bati bagian
tu'ti kang paring sinten Khadijah ing ma li ummaliha pira-pira pekerjane Khadijah. Orang-orang yang bekerja sama Khadijah apa gajinya, pembagian hasil dari perdagangannya Sayyidah Khadijah memberikan sesuatu yang lebih. Nah, mayoritas biasanya kan 50-50, 50 yang punya modal, 50 yang memutarkan apa harta tersebut. Nah, ini diberikan lebih dari kebiasaan hasil keuntungan pembagian dari harta tersebut. Faqabila mongko nampa dzalika ing mengkono tawaran sinten Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kharajalan metu sinten Nabi bitijaratiha kelawan dagangane Khadijah minal baladil haram saking tanah haram Mekah qasidan hale nejo biladasyam ing wilayah Syam. Syam ini di Syria dekat Damaskus, di wilayah yang terkenal namanya Basrah, Busroh, ba sot ro tak Busroh. Disitulah perdagangan pusat dulu yang besar di zaman Nabi. Perdagangan perputaran Arab itu di Basrah. Basrah itu ada peninggalan Romawi. 2000 tahun sebelum Masehi Basrah sudah ada. Peninggalannya sampai sekarang masih ada. Di antaranya yang ditiru oleh dunia modern sekarang yaitu pembuatan stadion bola. Stadion bola tahu? Tempat lapangan bola internasional itu inspirasinya dari Basrah, dari pusat perdagangan di zaman Nabi disebut sudah ada sebelum Nabi Isa, sebelum Masehi. Yaitu gunung besar, gunung itu tengahnya dilobangi, setelah dilobangi tengahnya gunung tinggal lapangan. Kemudian gunungnya dibuat seperti kursi stadion. Nah itu sudah ada. Sekarang kan ditiru oleh stadion dunia, buatnya apa? Kayak gunung, kemudian ada kursinya. Dan stadion tersebut, di dalam gunung tersebut ada pintu-pintu kecil, selah-selah dari memuat ribuan orang bisa keluar tanpa berdesak-desakan. Itu wes sudah apa? Arsitektur Romawi lama sudah ada di Basrah. Dan Basrah tersebut sekarang di wilayah Dar'a, di Syria, di Syam. Di sana Imam Ibnu Katsir itu di sana. Bekas peninggalannya gerejanya Bukhairah yang ketemu Nabi itu ya di Basrah. Bekas peninggalannya pasar-pasarnya itu besar, yang seperti gunung hektaran. Itu apa? Di Basrah. Nabi pernah ke sana berdagang. Di sana pusat perdagangan di zaman Nabi itu dua, di Yaman dan Syam. Makanya li'ila fi Quraisy ila fihim rikhlatas syita wa rikhlatas saif. Saif itu musim kemarau. Musim kemarau itu orang berdagang ke Syam. Saif itu kemarau karena enggak ada titiknya. Sot ya fa saif. Titiknya ngisor. Yang dhuwur titiknya siji, berarti enggak ada hujan. Kalau syita sin tak sin titiknya telu, tak titiknya loro, berarti akeh titik, akeh hujane. Titiknya nek syita niku napa? Banyak hujan. Kalau syita orang-orang Arab itu perdagangannya mengarah ke Yaman. Kalau saif perdagangannya mengarah ke Syam, maka rikhlatas syita wa rikhlatas saif. Nah, perdagangan pun harus mengetahui waktu. Ono hitungan. Ada perjalanan waktu berdagang. Begitu juga Anda berdagang, bertani, itu ya ono hitungane. Ngerti waktu. Waktu ini ketiga kok nandur, ora ana banyu ya ora kasil. Tani kudu ya duwe napa? Hitungan. Makanya berdagang pun diisyaratkan Quran rikhlatas syita
wa rihlatas saif, rihlatas syita'i was saif. Iku kalau saif semua berdagang mengarah ke Syria. Kalau rihlatas syita mengarah ke Yaman. Ini Nabi wa qasidan biladas wa hadhihi rihlah wa hadhi utawi iki. Hiya ya hadhi iku ar-rihlatu saniyah, perjalanan kang kaping pindho. Pertama, Nabi ketika masih kecil ditinggal wafat ibunya, dia diasuh oleh kakeknya, ditinggal wafat kakeknya, diasuh pamannya yaitu ayahnya Sayyidina Ali Abi Thalib. Ketika diasuh pamannya Abi Thalib, diajak berdagang ke Sam, ke Basrah. Busrah tersebut Nabi diajak dagang ke sana. Disitulah Nabi bersama Abi Thalib berdagang. Ketika itu bertemu dengan pendeta Bukhairah Ar-Rahib. Bukhairah itu pendeta yang ditokohkan di negeri Syam. Setelah Bukhairah itu gerejanya besar, Bukhairah bertemu melihat Nabi berdagang di suk pasar sana di Syam. Ketika dilihat, Bukhairah mengenal tanda-tanda kenabian ada. Karena di dalam Al-Quran itu diterangkan seperti kemarin, orang yang membaca kitab Taurat dan Injil, yang kenal dan tahu tentang Taurat dan Injil, melihat Nabi, dia seperti melihat anaknya sendiri, tidak akan salah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal Nabi seperti mengenal anaknya. Ketika Bukhairah melihat dan bertanya kepada Abu Thalib, "Man abu hadzal ghulam?" Siapa ayahnya anak ini yang bersama kamu? Saya. Abu Thalib padahal pamannya, saya. Bukhairah tahu, enggak akan salah. Kadzabta, kamu bohong. Ayahnya anak ini pastinya sudah wafat. Dalam Taurat dan Injil sudah diisyaratkan. Ya, memang ayahnya sudah wafat, saya pamannya. Kemudian setelah itu Bukhairah mengatakan, saya melihat tanda-tanda kenabian sangat jelas kepada anak ini. Cepat ajak pulang sebelum orang Yahudi mengejar dan membunuhnya. Ketika itu Abu Thalib segera mengemas barangnya, mengajak pulang Nabi untuk ke Mekah. Karena tahu Bukhairah terhadap tanda-tanda kenabian Nabi. Yang kedua yaitu ke Syam lagi berdagang dengan hartanya Sayyidah Khadijah. Walam yasbut lan ora tetep annahu setune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safara lunga sinten Nabi ila Syami marang Syam. Syam kalau sekarang dimutlakkan kepada Damaskus, ibu kota Syria. Kalau dulu Syam itu ketiga negara, bukan satu kota, yaitu Masjidil Aqsa, Palestina, Damaskus, sebagian dari Lubnan dan sebagian dari Jordan. Itu masuk ke kota Syam. Tapi kalau sekarang kemana ke Syam, itu kemana ke Damaskus. Dan kota Syam, kota yang diberkahi. Dari Al-Quran, Nabi Allah berfirman dalam surat Isra itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, kota-kota yang di sekeliling masjidil aqsa yang kami berkahi. Berarti Syam, Damaskus itu sekeliling kota-kota yang mendekati Masjidil Aqsa yang diberkahi. Kedua, hadis Nabi pernah tidur, di tidurnya Nabi melihat ra'aitu amudal Islam nuzi'at tahta wisadati. Saya bermimpi melihat bahwa tiang Islam itu dicabut dari bawah bantal di tempat tidur saya. Fa'adba'atun nadrah, saya melihat ketika itu turun ke Syam. Tiang Islam turun kemana? Ke Syam, ke Damaskus, ke Syam. Fa'adba'atun nadrah fa'idan fi Syam.
Kemudian Nabi mendoakan berkah. Doa kota yang didoakan berkah dua. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkailah kota Syam. Sahabat yang datang yang ada di majelis Nabi meminta wa fi Najdina ya Rasulullah. Najd itu Saudi. Kota Najd doakan berkah Nabi. Kemudian Nabi mengulangi wa fi Syamina. Berkailah kota Syam. Sahabat mengulangi lagi, kota Najd doakan berkah Nabi. Wa fi Syamina, diulangi lagi oleh Nabi 3 kali. Wa fi Syamina. Ngono sahabat ijek takok neh. Wa fi Najdina ya Rasulullah. Nabi yang keempat kali mengatakan wa fi Yamanina. Jadi yang ketiga didoakan Syam, yang keempat wa fi Yamanina. Wa fi Yamanina, orang sahabat ijek ngontot nih. Wa fi Najdina ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan wa fiha tatla'u qarnus syayatin. Dari Najd akan tumbuh tanduk setan. Entah apa isyarah itu. Itu hadis yang diterangkan oleh Nabi. Fadhailus Syam. Syam, kota yang berkah. Safar ila fi hataini marratain angin ing dalem iki ambal kaping pindho 2 kali Nabi datang ke Syam. Pertama sama Abu Thalib, yang kedua dengan Maisarah menginvestasikan perdagangannya, hartanya Sayyidah Khadijah. Wa fi aimaini ing dalem taun loro mukhtalifaini kang beda karone kama kaya riwayat zakaro nyebut ing masapa ba'dul hufat sebagian pira-pira ulama hadis al marju'i kang digawe rujukan ilaihim marang al hufat al muawwali kang dienggo rujukan sama an ala qaulihim ing atase pendapate mengkono al khufat wa arsalat lan ngutus sinten Sayyidah Khadijah ma'ahu sertane Nabi sallallahu alaihi wasallam Maisarah ing Maisarah ini laki-laki bukan perempuan, nama orang laki-laki al-ghulam yaiku bocah. Wa ausat lan wasiat pesen sinten Khadijah ing Maisarah alaihi ing atase Nabi wa amarat lan perintah Sayyidah Khadijah ing Maisarah. Maisarah ini pembantunya Sayyidah Khadijah. Dia dipesan untuk membantu menemani mengiringi Nabi ketika pergi ayakuna ento ana sapa Maisarah iman iku jumeneng bi khidmatihi kelawan bantu Nabi haqqal qiyami ing bener-bener bantu. Fa'alqa mongko nibakno sinten Allah mahabbatan Nabi ing seneng Nabi fi qalbihi ing dalem atine Maisarah. Maisarah melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, maka membawa daya tarik untuk menyenangi kanjeng Nabi hatta akhadat inggo ngalap sinten Khadijah bi aklihi kelawan pikirane akale Khadijah walubbihi lan tegese akali Sayyidah Khadijah pikiran wa khadama lan bantu sinten Maisarahu ing Nabi fa ahlasa mongko ikhlas murnekno sapa Maisarah khidmatahu ing bantu Nabi wa sahiba lan ngancani sinten Maisarahu ing Nabi fa ahsana mongko bagusno sapa Maisarah suhbatahu ing ngancani Nabi wa ra'a lan mirsani sinten Maisarah bi ainihi kelawan peningale Maisarah syai'an ing suci syai'an ing perkara min asrarihi saking rahasia-rahasiane Nabi. Ketika dia perjalanan bersama Nabi dari Mekah menuju Syam. Mekah menuju Syam itu melewati Madinah, melewati Tabuk, melewati Jordan, Urdun, setelah Urdun Dar'a ke Syam, ke Syria, Damaskus. Maisarah dalam perjalanannya karena tadi perjalanan perdagangan di Syam, di Syria itu musim panas, rihlatas syita wassaif. Kalau musim dingin itu berdagang kemana? Orang-orang Arab berdagang ke Yaman. Tapi kalau musim panas, musim kemarau, dia berdagang ke Syam. Karena musim kemarau itu di Syam
daerah Madinah, kemudian Jordan, kemudian di daerah Tabuk, Jordan sampai Syam itu panas. Kalau musim panas, panasnya bukan main. Di atas hampir terkadang sampai 50 derajat panas, setengah umum. Ayo bolak-balik. Nah, sangat panasnya banyak anak-anak Asia, teman-teman itu mimisan. Kalau puasa musim panas, kapok. Puasanya hampir 18 sampai 20 jam. Di wilayah lain bahkan ada puasa itu 22 jam. Poso sedino sedalu 22 jam. Jadi buka maghrib, terawih, bariku bar terawih langsung sahur subuh. Bukanya jam 10 lebih. Imsak dan subuhnya jam setengah 2 kurang. Iku wis subuh. Jam 10 lagi maghrib, setengah 2 wis subuh. Bariku wis siang lagi. Iku ono di suatu wilayah, apalagi Siberia. Siberia itu wilayah Rusia, di kutub. Itu ya terkadang siangnya kalau musim panas itu siang terus, malamnya sebentar. Tapi kalau musim dingin sebaliknya, malam terus, siangnya sebentar. Nek pas poso kok musim dingin, yo enak, hawane wis adem, ora krasa panas. Kemudian setengah 5 kayak gini itu wis maghrib pisan. Jam 4:04 wis maghrib. Subuh jam setengah 4, jam 3 iku wis subuh. Berarti ora ono 12 jam puasa. Makanya keanehan-keanehan wasami alan ngrungu sinten Maisarah bi udhunihi kelawan krupinge Maisarah ma ing perkara sami'a kang ngrungu Maisarah min akhbarihi saking cerita-ceritane Nabi, wa min dzalika saking kono ahbar ma perkara hadasa kang terjadi hu ing Nabi bihi kelawan ma sapa ar-rahib nastur sapa pendeta nastur. Wa huwa hale utai rahib hakun bener laisa ora ono apa mahadas sesuatu yang terjadi bi khurafatin kelawan cerita khurafat, cerita dongeng khurafat, wala usturiyatin lan ora cerita legenda. Legenda itu koyok wayang ngono cerita napa usturiyah. Ono tenan yo mbah pokon dongeng koyok kancil, itu dongeng cerita ustur. Wa idh qala nalikane ngucap dzalika rahib sapa mengkono pendeta wa qad ra'a temen mirsani sapa rahib asyrafal habaib mulya-mulyane pira-pira kekasih nazala turun leren sinten Nabi tahta syajarati ana ing ngisore wit. Pohonnya sampai sekarang masih ada di negara Jordan. Pohon yang dimana ketika Nabi perjalanan menuju Syam, Syria, Nabi dengan Maisarah istirahat di situ. Ketika perjalanan bersama pamannya Abu Thalib, beliau berjalan ke Syam juga pernah singgah berteduh di pohon tersebut. Nah, berarti pohon tersebut ya jenenge ijek sahabat, wong ketemu Nabi. Nggih, bertemu Nabi. Sampai nek melok rono ya dadi tabiin. Artinya pohon yang dimana Nabi pernah berteduh. Pohonnya sangat besar, rindang. Kata rohib pendeta tersebut, hunaka dalam man iku sapa hadza utawi wong iki alladzi kang yafuku kang ngungkuli sapa hadza badron ing purnama. Purnama. Siapa ini orang yang wajahnya seperti bulan purnama? Makanya purnama salah satu nama Nabi itu ada Toha, surat Toha. Toha nama Nabi ada Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Nama Toha, Toha itu purnama. To abajadun ha wazun ha to. To itu 9, ha itu abajadun ha itu 5. 9 ditambah 5
14. Jadi purnama bulan itu tanggal 14. Mulane Nabi apa? Namanya salah satunya Toha. Toha itu tok songo, hak limo, 9 ditambah 5 berarti berapa? 14. 14 itu purnama. Toha. Toha itu apa? Purnama. Faqala mongko ngucap badarul aflak ing purnamane cakrawala. Aflak itu cakrawala. Faqala dawuh Maisarah hadza utaiki rajulun minal kiram saking golongane wong sing mulya, min ahli baladil haram saking ahli negara karam. Faqala mongko dawuh lahu marang Maisarah sapa ar-rahib pendeta, wa huwa hale utawi rahib wasikun wong sing percaya. Mimma saking perkara wa huwa utawi Maisarah wasikun wong sing percaya mimma saking perkara yaqulu kang ngucap sapa rahib setelah Maisarah mengatakan itu adalah seorang laki-laki yang mulia, punya keturunan dan bangsawan yang mulia dari tanah Mekah. Pendeta yang melihat Nabi berteduh di bawah pohon tersebut, pendeta tersebut mengatakan manazala tahta hadhihi syajarah illa nabiyyun wa rasul. Manazala ora manggon, ora ngiyup tahta hadhihi syajarah ana ing ngisore iki wit illa nabiyyun angin nabi au rasulun utawa utusan. Tidak ada orang yang berteduh di bawah pohon ini kecuali dia seorang nabi atau rasul. Berarti pohon tersebut pernah menaungi beberapa nabi selain Nabi Muhammad, karena Nabi Musa itu juga di situ. Ashabul Kahfi juga antara Syam, Urdun, Jordan, Mesir itu di sekitar situ. Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Harun, kemudian Nabi Syuaib dan seterusnya di wilayah tersebut. Karena Syam itu Ardul Anbiya, tanah yang yang banyak di situ para nabi. Ma min nabiyyin yub'as illa wa nazala Baitul Maqdis. Nabi yang diutus kecuali akan singgah ke Baitul Maqdis wa Baitul Haram. Jadi di situ ya lewatnya para nabi. Nabi-nabi itu banyak di negeri Syam. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Dzulkifli, Kila, makamnya masih ada, ya, banyak. Summa qala Maisarah wallahu alam bisawab. Allahumma sholli sholatan kamilatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul timi wa yustasqal wa mamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumil Al-Fatihah.